Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya selama berada di rumah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar prakarya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 4. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Sebelum kita membahas ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih pengertian kerajinan dari bahan lunak. Nah, tolong disimak ya anak-anak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, kerajinan bahan lunak ini terbagi dua. Pertama, bahan lunak alami. Yang kedua, bahan lunak buatan. Nah, apa sih bahan lunak alami itu? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam. Cara pengolahannya pun alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya di sini ada 3 ya. Tanah liat, serat alam, dan kulit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Nah, maksudnya di sini yaitu sifat lunaknya itu sudah melalui proses pengolahan manusia, seperti diberi tambahan zat kimia. Ini tujuannya untuk mengubah sifat bahan buatan ini menjadi lunak dan mudah dibentuk. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya, contoh-contoh kerajinan bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Contoh kerajinan bahan lunak alami yang pertama yaitu kerajinan tanah liat. Tanah liat merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kerajinan. Bahan lunak ini merupakan bahan alami yang dapat diperoleh dari alam. Contohnya gerabah dan keramik. Nah, jadi kerajinan gerabah ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah hingga sekarang ya. Orang-orang tempo dulu menggunakan tanah liat ini untuk membuat peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, teko, dapur, dan lain-lain. Kerajinan yang kedua yaitu kerajinan serat alam. Nah, serat alam ini dapat berasal dari pelapa pisang dan eceng gondok, dan teknik pembuatannya pun dengan cara dianyam. Contohnya ada tas, dompet, topi, tempat tisu, dan lain-lain. Tempat usaha kerajinan ini pun sudah banyak di mana-mana. Contoh kerajinan yang ketiga yaitu kerajinan kulit. Tentunya bahan dasarnya ini kulit. Nah, kulit ini dapat dihasilkan dari hewan seperti sapi, kerbau, kambing, maupun buaya. Kulit ini biasa dipakai untuk membuat pakaian seperti jaket dan aksesoris seperti dompet, topi, sabuk, sepatu, dan lain-lain. Kulit ini tidak bisa langsung dipakai ya, tentunya harus dibersihkan dulu dari bulu daging yang masih menempel. Nah, setelah kita membahas contoh-contoh kerajinan bahan lunak alami, selanjutnya kita membahas contoh-contoh kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama yaitu kerajinan gipsum. Gipsum umumnya berwarna putih dan tidak larut dalam air. Gipsum bersifat keras seperti kapur yang ditemukan secara alamiah. Gipsum perlu dicairkan dulu agar dapat digunakan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Gambar yang sebelah kiri itu gambar gipsum yang masih alami, keras dan seperti bongkahan batu. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu gambar gipsum buatan. Gipsum ini dapat diolah menjadi plafon, dinding, patung, dan lain-lain. Kerajinan yang berbahan gipsum ini biasanya dibentuk dulu menjadi butiran gipsum yang lembut agar mudah dicetak. Contoh kerajinan yang kedua yaitu lilin. Lilin merupakan bahan lunak buatan yang menarik untuk diolah menjadi produk kerajinan. Salah satunya yaitu produk lilin hias. Untuk membuat kerajinan ini, alat yang digunakan adalah pisau. Nah, jadi teknik yang digunakan yaitu teknik carving. Teknik carving ini yaitu mengurangi bagian bahan hingga terbentuk desain tertentu. Nah, di sini ada fotonya ya yang sebelah kiri itu.
Lilin hias dibentuk menjadi bunga teratai, bunga mawar, dan lain-lain. Contoh kerajinan yang ketiga yaitu kerajinan plastisin. Plastisin adalah mainan anak-anak yang bersifat lunak dan merupakan benda padat yang dapat ditekan dan dibentuk sesuai keinginan kita. Keempat, kerajinan sabun. Sabun adalah salah satu bahan lunak yang dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. Karena sifatnya lunak, jadi kita dapat berkreasi membuat sabun menjadi aneka bentuk, seperti bunga, hewan, dan lain-lain. Selain mudah dibentuk, harga sabun batangan ini relatif murah ya. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.